Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Eka Saputra. Jadi di sini kita akan mencoba membahas salah satu jurnal internasional dari International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering yang berjudul Segmentation and Classification of Fruit Image, Independent of Image Orientation Using Height with Vectors. Ada beberapa poin pembahasan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas apa permasalahan yang dibahas pada jurnal ini. Kemudian di poin kedua, kita akan membahas ringkasan solusi yang akan mereka selesaikan pada jurnal ini. Kemudian di poin ketiga ini, kita akan kembali lagi membahas dan mengingat apa itu metode KNN. Di poin keempat ini, kita akan mencoba membahas bagaimana proses pengklasifikasiannya. Nah, di poin kelima ini, kita akan mencoba mengetahui bagaimana proses algoritmanya dari metode ini. Kemudian di poin ke-6 kita akan mencoba mencari dan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari metode ini. Di poin ke-7 kita akan mencoba mencari alternatif studi kasus atau sebagai metode pembandingnya yang sekiranya dapat lebih efisien dari metode yang ada ini. Pada poin pertama, apa permasalahan pada jurnal ini? Nah, jika kita telusuri, di jurnal ini mereka menyatakan ada banyak sistem pengidentifikasian buah yang dikembangkan, namun masih sedikit sistem yang tidak kuat atau tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi buah-buahan dalam kumpulan data yang telah diberikan. Kemudian di poin kedua, kita akan coba bahas solusi yang akan mereka selesaikan pada jurnal ini. Bagaimana solusinya? Nah, jadi pada jurnal ini mereka membahas bagaimana cara mendeteksi buah-buahan secara otomatis menggunakan citra melalui sifat tertentu dari jenis buah-buahan. Kemudian nantinya gambar disegmentasi menggunakan metode ambang batas dan diklasifikasikan melalui metode KNN. Selanjutnya, nanti sistem ini secara otomatis bisa mengenali dan mengklasifikasi citra buah-buahan tersebut. Nah, di poin ketiga, sebelum lanjut, kita akan kembali mengingat apa itu KNN atau metode KNN. KNN atau algoritma Kanner-Snake-Bor adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori tetangga terdekatnya. Nah, pada algoritma ini memiliki tujuan yaitu untuk bagaimana mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data yang telah dibuat. Poin selanjutnya bagaimana proses pengklasifikasiannya. Nah, ini bisa dilihat dari gambar di sini, mulai dari input hingga deklasifikasi, memunculkan output dan mendeteksi apa buah-buahan yang sudah dimasukkan ke dalam input ini. Nah, bisa dilihat ada beberapa warna gambar di sini. Pengklasikan buahnya itu berdasarkan dua fitur, yaitu warna dan tekstur. Nah, nanti ekstraksi warnanya dilakukan dengan mengubah RGB atau merah, hijau, dan biru menjadi HSV, Hue Saturation Value, untuk memisahkan informasi warna daripada gambar ini. Ekstraksi teksturnya dilakukan dengan menggunakan GLCM atau Gray Level Co-Occurrence Matrix, bisa dilihat di gambar sini, dan juga telah menggunakan minimum distance classifier, di mana mereka nanti menemukan jarak minimum antara data input yang tidak diketahui dengan membandingkannya dengan dataset yang sudah ada untuk mengklasifikasikan gambar pada buah ini. Ya. Poin selanjutnya bagaimana algoritmanya. Nah, jadi ada beberapa langkah pada metode ini. Yang pertama itu
akuisisi gambar. Pada akuisisi gambar ini mengacu pada pengumpulan gambar. Di sini mereka telah mengumpul di jurnal mereka mengatakan telah mengumpulkan 170 gambar buah dari 4 buah berbeda dalam sudut berbeda dan mereka mencari melalui internet. Kemudian gambarnya juga berisi kelompok buah-buahan. Tak lupa mereka mempertimbangkan 4 buah. Yang pertama ada buah apel, pisang, jeruk, dan anggur seperti gambar yang barusan. Kemudian di langkah kedua mereka akan gambar masukan. Nah, apa sih di gambar masukan ini? Jadi gambar yang dikumpulkan tadi dari berbagai sumber internet yang kemudian disediakan sistem mereka melalui GUI dari lokasi tertentu yang dapat dimasukkan dalam format JPG, PNG, JPEG, atau TIFF. Selanjutnya di langkah ketiga ini ambang batas. Nah, di langkah ketiga ini ambang batas itu merupakan bentuk mempartisi gambar input menjadi bagian depan dan memberi retrieval number. Kemudian lanjut ke langkah keempat atau HSP. Di langkah keempat HSP ini mereka akan membedakan kecerahan gambar dari data warna mereka untuk mengkonversi ruang warna RGB ke HSP. Nah, di sini model konversinya digunakan untuk membantu menggambarkan warna yang persis sama dengan cara individu atau manusia melihat. Nah, di langkah kelima ini gambar ambang batas komponen yang terhubung. Nah, di sini bagian putih akan dianggap sebagai objek bagian hitam dan pada gambar itu akan dideteksi sebagai gambar palsu. Selanjutnya setelah pemindahannya selesai, pemasangan yang berlabel yang sama nanti diurutkan ke dalam kelasnya masing-masing dan diberi label unik yang diberikan tadi. Yang seperti langkah ketiga tadi, memberikan retrieval number. Selanjutnya ke langkah ke-6, individu buah yang diekstraksi. Nah, pada langkah ini, ekstraksi individu buah dilakukan dengan mengukur atribut-atribut seperti luas, keliling, kotak pembatas, dan pusat massa dan citra yang terisi nanti. Nah, akan selanjutnya disimpan ke dalam array yang disebut statistik yang berisi struktur semua untuk semua gambar input. Nah, kemudian setelah mengukur properti tadi, potong subgambar dan akan dikirimkan ke KNN dan ekstraksi fitur. Dan dilanjutkan ke langkah ke-7, menyegmentasi RGB dengan latar belakang putih. Nah, pada langkah ke-7 ini, setelah tadi mengekstrak buah individu dari gambar, kemudian ambang batas bagian yang tidak perlu dalam RGB dilakukan dan disetel sama dengan warna putih. Dan dilanjutkan ke langkah ke-8, menyegmentasi ke warna RGB. Nah, kemudian ketika ambang batas tadi bagian RGB yang tidak perlu dilakukan, maka setiap saluran RGB tadi dipisahkan dan dilanjutkan ke langkah 9 akan menampilkan warna. Nah, di langkah ke-9 ini algoritma KNN merupakan yang menggunakan algoritma yang paling sederhana dan mudah di mana suatu citra diklasifikasikan menjadi 2 kelas. Dalam nama sistem ini, gambar aslinya ditambahkan, dalam KNN diambil nilai positif dan nilai negatifnya. Nah, nilai positifnya itu jika fiturnya cocok dan nilainya negatif jika tidak cocok. Secara keseluruhan, jumlah nilai positif dan negatifnya nanti diambil hitungan akhirnya untuk buah yang diklasifikasikan. Nah, dari langkah-langkah tadi kita akan menemukan beberapa kelemahan dan kelebihan dari metode ini. Yang pertama, kelemahannya yang pertama itu keterbatasan utama dari sistem ini adalah bahwa mereka telah mempertimbangkan gambar buah yang berisi buah tunggal dengan latar belakang putih. Terlepas dari belakang putih ini, sistem ini bisa gagal mengidentifikasi buah. Kemudian
Yang kedua itu metode KNN ini perlu menentukan nilai dari parameter K atau jumlah dari terdekatnya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdasarkan jarak. Ini masih tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk kelebihan dari metode ini, dari KNN sendiri memiliki beberapa kelebihannya, itu dia tangguh terhadap training data yang noisy dan efektif apabila data latihnya yang diberikan itu besar. Kemudian yang kelebihan keduanya itu cukup cepat dalam mengklasifikasi data baru menggunakan kemiripan antara data baru. Nah, setelah membahas kelemahan dan kelebihannya, kita akan mencari alternatif studi kasus atau metode pembanding yang sekiranya bisa menjadi solusi yang lebih efektif dari metode sebelumnya. Jadi di sini kita mengambil salah satu jurnal sebagai pembandingnya yang dari jurnal internasional yang berjudul A Comprehensive Review on the Application of Diagnosis Expert System in the Field of Agriculture. Nah, jadi pada jurnal ini membahas sistem pakar. Mereka membahas menggunakan sistem pakar bagaimana mengidentifikasi sebuah penyakit tanaman dan mengidentifikasi jenis-jenis buah yang ada diberikan pada data. Nah, jika kita lihat dari jurnal ini, ada beberapa keunggulan utama menggunakan sistem pakar ini dibandingkan menggunakan metode KNN tadi. Yang pertama, sistem pakar ini dapat membantu pengguna atau usernya untuk mempermudah mendapatkan informasi tentang penyakit tanaman sesuai dengan gejala dan diagnosa yang dilakukan. Jadi tidak seperti KNN tadi hanya mendeteksi nama buahnya dan jenis buahnya. Jadi sistem pakar ini mampu mendeteksi hingga ke penyakitnya. Selanjutnya, yang kedua, sistem pakar ini juga dapat dijadikan sebagai media penerapan intelijensi seorang ahli atau pakar untuk menganalisis sebuah tanaman. Jadi sistem pakar ini mereka bisa menambahkan kecerdasan yang lebih banyak pada sistemnya untuk mengenali sebuah permasalahan pada dalam mengidentifikasi buah-buahan itu. Kemudian di poin ketiga, metode pakar ini mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar-pakar sebelumnya, terutama keahlian langka yang tidak ditemukan pada metode KNN tadi, yang cukup simpel dan tidak rumit seperti metode sistem pakar ini. Nah, selanjutnya di poin terakhir ini, kelebihan dari sistem pakar ini, dari metode KNN itu memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap, dengan mengandung ketidakpastian. Dari satu pengguna bisa merespon dengan jawaban tidak tahu atau tidak yakin pada satu atau lebih pertanyaan selama konsultasi, dan sistem pakar ini akan tetap bisa memberikan jawabannya, berbeda dengan metode KNN tadi yang tidak dapat membaca apabila tidak sesuai dengan dataset yang ada. Ya. Ya, jadi ini kelebihannya tadi. Ya, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.